Sore itu aku duduk di balkon. Suasananya sepi, tapi pikiranku ramai. Aku mikir, kenapa ya aku sering merasa terjebak dalam perasaan-perasaan yang gak bisa aku jelaskan. Kadang aku cemas, kadang aku merasa tidak cukup, atau bahkan merasa kosong. Meskipun tidak ada yang terjadi, kadang perasaan itu datang gitu aja. Kadang juga aku merasa lelah, padahal belum melakukan apa-apa. Di sisi lain, terkadang aku juga kecewa dengan diri sendiri, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Dibilang kurang termotivasi, tapi aku punya alasan dan motivasi yang sangat kuat. Dibilang kurang istirahat, tapi aku sudah tidur terlalu banyak. Aku ingin keluar dari kondisi ini, tapi saat mau mulai tiba-tiba insecure. Kayaknya aku belum pantas deh. Aku belum cukup pintar untuk bicara. Aku nggak cukup tahu. Aku nggak punya karisma deh. Aku nggak ada pesonanya. Orang-orang bakalan ngabain aku. Pikiran-pikiran itu bertengkar dalam kepalaku. Hingga pada satu titik, pikiran ini membuatku muak. Aku mulai mencari jawaban. Mencari alasan kenapa aku terjebak dengan perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran yang membuatku berhenti berkembang. Apa sebenarnya akar dari semua ini? Mari kita bongkar. Aku menemukan satu hal, trauma masa kecil. Ini seperti bayangan yang gak kelihatan, tapi selalu ada dan mempengaruhi cara kita melihat dunia. Cara kita merasa, cara kita berpikir, dan cara kita mencintai diri kita sendiri. Trauma. Kita seringkali menganggap trauma sebagai kekerasan fisik atau kejadian-kejadian besar yang mengguncang hidup kita. Tapi sebenarnya, trauma itu bisa muncul dari hal-hal kecil yang kita alami sehari-hari. Mungkin dari kata-kata kasar yang sering kita dengar di rumah, atau perasaan diabaikan yang kita rasakan saat kita masih kecil. Kalimat seperti, bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa. Padahal kita belum diajari. Ini membuat kita tumbuh menjadi orang yang takut mencoba, karena kalau gagal, bakalan dicap bodoh. Atau kalimat, lebay banget sih, saat kita mengungkapkan perasaan dan nangis. Ini membuat kita memilih untuk menyimpan emosi kita, sehingga emosi itu tidak selesai dan menumpuk dalam diri kita. Atau kalimat ini, kamu emang gak bisa diandalkan, saat kita gak mau melakukan apa yang mereka suruh. Padahal kita hanya lelah. Ini membuat kita tumbuh menjadi orang yang sangat keras pada diri sendiri. Dan banyak kalimat-kalimat yang dianggap biasa, namun menyakitkan, yang diungkapkan setiap hari, sehingga tumbuh menjadi trauma dalam diri kita. Tumbuh di alam bawah sadar kita dan membuat kita berpikir itulah identitas kita. Kata-kata itu menyisakan luka lebih dalam dari yang kita kira. Pernah gak sih kamu ngerasa reaksi yang kamu berikan untuk suatu hal terasa sangat berlebihan dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya? Misalnya, cowokmu telat balas pesan dan kamu tiba-tiba dilanda rasa cemas yang luar biasa. Atau contoh lain, ada temanmu yang menolak ajakanmu, lalu kamu merasa sangat ditolak dan gak berharga. Kalau dipikir-pikir kejadian itu sebenarnya kecil, tapi perasaan yang muncul terasa sangat intens, seperti luka lama yang tergores lagi. Itulah yang sering terjadi ketika kita membawa trauma masa kecil sampai dewasa. Reaksi kita di masa kini seringkali adalah gema dari masa lalu, bukan murni respon terhadap kejadian yang ada di depan mata. Dalam psikologi, ini disebut trigger, yaitu pemicu emosi yang mengaktifkan ingatan bawah sadar kita. Bessel van der Kolk, penulis buku The Body Keeps the Score, menjelaskan bahwa otak kita menyimpan trauma dalam bentuk memori emosional, bukan hanya memori cerita. Artinya, tubuh kita mengingat rasa takut, rasa terancam, rasa tidak aman yang pernah dialami dulu, meskipun pikiran kita sudah lupa. Contoh,
Jika saat kecil kita sering diabaikan, kita bisa tumbuh menjadi orang yang overthinking atau oversensitif ketika orang lain tidak merespon secepat yang kita harapkan. Atau jika waktu kecil kita sering dikritik dan dijudge, maka setiap kali ada komentar tentang pekerjaan kita langsung merasa diserang meskipun maksudnya positif. Trauma ini bekerja seperti kacamata yang membentuk cara kita memandang dunia. Kita tidak lagi melihat dunia apa adanya, tapi melihatnya lewat lensa pengalaman masa kecil. Dalam budaya kita, seringkali ada norma tahan saja atau jangan lebay terhadap perasaan. Anak-anak diajarkan patuh dan tidak membantah orang tua, bahkan ketika mereka merasa sedih atau marah. Akibatnya, banyak dari kita yang tumbuh namun tidak belajar cara mengelola emosi kita sendiri. Karena sedari kecil kita diminta untuk menekan dan mengabaikannya, dan emosi yang tidak selesai itu tetap ada dalam diri kita, menumpuk dan keluar sebagai rasa kosong, cemas, dan tidak cukup. Trauma masa kecil memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan kepribadian kita saat kita dewasa. Trauma masa kecil itu membentuk kita dalam banyak cara, seperti dua sisi koin yang tidak terpisah. Di satu sisi, trauma bisa membentuk ketangguhan dan empati, tapi di sisi lain, dia juga bisa menjebak kita dalam pola yang gak sehat yang kita bawa sampai dewasa. Mari kita mulai dari sisi positifnya. Ketika kita mengalami luka atau kesulitan sejak kecil, kita seringkali belajar bertahan. Kita menjadi orang yang lebih tangguh karena sudah terbiasa dengan rasa sakit, kehilangan, dan kesulitan. Kita belajar untuk melihat ke dalam dan menemukan cara-cara untuk tetap berdiri meskipun badai datang. Misal, anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil mungkin menyaksikan kekerasan, bahkan mengalaminya. Meskipun menyakitkan, anak tersebut menjadi lebih cepat belajar tentang hubungan interpersonal, memahami tanda-tanda kekerasan emosional maupun fisik, dan belajar untuk bertahan dan melindungi dirinya. Setelah dewasa, dia mungkin akan tumbuh menjadi sosok yang sensitif dan empatik terhadap orang lain yang mengalami kejadian serupa. Mereka bisa menjadi pendengar yang baik atau pekerja sosial yang membantu orang-orang terluka seperti dirinya. Empati ini muncul karena mereka tahu betul bagaimana rasanya terluka, dan itu memberi mereka kemampuan untuk merasakan dan memahami rasa sakit orang lain tanpa menghakimi. Namun, di sisi sebelahnya, trauma juga membawa kita ke pola yang merugikan. Saat kita terpapar pengalaman-pengalaman negatif seperti diabaikan, kekerasan emosional, bahkan kekerasan fisik, kita bisa terbentuk menjadi pribadi yang ragu-ragu, merasa tidak layak, dan merasa harus berjuang untuk diterima dan dicintai. Misalnya, anak yang selalu merasa dituntut oleh orang tua, tapi tidak pernah diapresiasi. Dia harus memenuhi syarat-syarat dan standar-standar tertentu baru bisa mendapatkan perhatian dan rasa cinta. Maka saat dia dewasa, dia mungkin akan terus mencari validasi dari orang lain. Bahkan dalam hubungan yang tidak sehat, dia memasang topeng. Dia menjadi bukan dia agar diterima dan dipuji. Sampai-sampai dia menganggap topeng itu adalah identitas dirinya yang sebenarnya. Kedua kondisi ini bisa menyebabkan seseorang dalam hubungan toksik atau hubungan yang tidak sehat. Si empatik, mereka akan merasakan penderitaan orang lain, sehingga mereka akan sangat mudah dimanipulasi. Tidak ada batasan, mereka tumbuh menjadi orang yang tidak mau menyakiti orang lain, namun sangat keras terhadap dirinya sendiri. Si pencari validasi, mereka akan melakukan segala hal untuk mendapatkan validasi dari orang-orang sekitar. Tidak peduli caranya, baik ataupun curang, karena validasi adalah tujuan mereka. Itu adalah sumber kepuasan bagi mereka.
Dalam budaya kita yang seringkali menilai orang berdasarkan apa yang terlihat dari luar saja, dari kekuatan dan kesuksesan, banyak orang yang tidak diajarkan cara mengolah kerentanannya. Akibatnya, banyak dari kita yang tumbuh dengan rasa takut untuk terlihat lemah atau tidak cukup baik. Dan itu membuat kita terjebak dalam hubungan atau pola hidup yang mengarah pada kelelahan emosional. Bagi sebagian orang, trauma masa kecil bisa juga membuat mereka merasa selalu gagal. Setiap kali mereka berusaha, ada suara dari dalam diri mereka yang berkata, "Ini gak akan berhasil, kamu gak cukup baik." Mungkin mereka dibesarkan dalam lingkungan yang tidak memberi ruang untuk kegagalan. Mereka diajarkan untuk selalu berprestasi dan tidak diajarkan bahwa kegagalan adalah proses dari belajar. Jadi, perasaan-perasaan cemas, tidak cukup, hampa, atau bahkan perasaan tidak enak yang tidak bisa kita jelaskan itu berasal dari alam bawah sadar kita yang merekam setiap momen sejak kita hadir ke dunia ini. Rasa cemas dan gelisah karena merasa tidak cukup dan sering diabaikan saat kecil, rasa hampa karena kita yang belum sempat mengenal diri kita dan hidup utuh sebagai diri kita yang sejati, mudah tersinggung dan marah karena begitu banyak luka yang telah kita simpan. Tapi, bagaimana kita mengatasi semuanya? Apa yang bisa kita lakukan untuk sembuh? Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Kita nggak bisa menghapus kenangan buruk itu begitu saja. Tapi kita bisa memilih untuk mulai sembuh. Memahami trauma masa kecil bukan berarti kita mencari kambing hitam atau menyalahkan masa lalu. Ini tentang mengembalikan kendali atas hidup kita. Kalau kita tahu bahwa semua rasa tidak enak itu berasal dari pengalaman masa kecil, kita bisa belajar merespon dengan cara yang lebih sehat. Dengan menyadari polanya, kita bisa mulai memilih apakah kita tetap mau berjalan di lensa yang sama atau mau mencoba melihat dunia dengan lensa yang baru. Untuk melepaskan lensa yang telah usang itu, langkah pertama yang paling penting adalah menyadari dan menerima. Ini bukan tentang memaafkan dan melupakan, tapi menerima bahwa kita pernah terluka. Dalam psikologi, ini disebut self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Ini adalah pondasi penyembuhan. Ini artinya kita memberi izin kepada diri kita untuk merasa terluka tanpa rasa bersalah atau malu. Karena banyak dari kita yang tidak berani mengakui lukanya karena takut dikasihani, takut dijudge, dan takut kalau respon lingkungan luar tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Membiarkan diri untuk merasa terluka bukan berarti mengumumkan ke dunia bahwa kita sedang terluka. Bukan berarti berteriak keras-keras saat kita sedang marah. Ini bisa dilakukan dengan hal sederhana. Sesederhana tidak perlu tersenyum saat kau sedang kecewa. Tidak perlu buru-buru berbenah saat kau sedang marah. Cukup rasakan dan terima perasaan itu. Katakan kepada mereka bahwa kau sedang marah, kau sedang kecewa, kau butuh waktu, dan kau butuh ruang untuk merasakan emosi. Ini juga berarti tidak berusaha untuk menjadi sempurna, melainkan menerima bahwa kita adalah manusia yang utuh dengan semua kekuatan dan kelemahan kita. Menerima luka bukan berarti kita menyerah padanya, tapi menghadapinya adalah langkah yang membawa kita menuju kesadaran diri. Lalu selanjutnya mencari pola lama yang terus muncul dalam hidup kita tanpa kita sadari. Trauma masa kecil sering membentuk cara kita berhubungan dengan orang lain. Mungkin kita merasa terluka dalam hubungan atau kita selalu merasa perlu menjaga jarak untuk melindungi diri. Itu semua adalah pola-pola yang terbentuk akibat trauma. Jika memungkinkan, carilah bantuan. Ke psikolog bukan berarti gila, tapi justru karena kita sadar dan ingin hidup yang lebih utuh. Dan akhirnya, berilah ruang untuk tumbuh dan berubah. Proses penyembuhan itu tidak instan, ini adalah perjalanan yang panjang.
dan tidak ada jalan yang lurus. Namun dengan memahami bahwa kita membawa luka-luka itu, kita bisa memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan kita. Trauma masa kecil memang gak bisa diubah, tapi itu gak harus jadi penghalang. Kita bisa memilih untuk menghadapinya dan mengambil kekuatan dari pengalaman itu. Kita punya hak untuk menjadi lebih baik, lebih utuh, dan lebih hidup. Dan perjalanan ini meski berat, tapi kita bisa membawa diri kita ke tempat yang lebih damai dan penuh penerimaan. Kalau kamu ngerasa apa yang aku bahas ini relate sama kamu, coba mulai dengan menulis pola yang kamu sadari dari masa kecilmu. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang bagaimana mengubah pola itu di konten-konten berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan. Ceritakan juga di kolom komentar pola apa yang kamu sadari dalam hidupmu. Siapa tahu kisahmu bisa jadi awal kebebasan bagi orang lain juga.